hadir semua pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran Bapak mulai, terlebih dahulu marilah kita membaca doa. Semoga dengan bacaan doa nanti bisa menjadikan barokahnya ilmu kita, manfaatnya ilmu kita, dan lebih-lebih bisa memperlancar pelajaran pada pagi hari. Baiklah anak-anak, sebelum kita berdoa, terlebih dahulu kita akan bernyanyi sebelum berdoa. Mari kita bernyanyi bersama-sama, yaitu nyanyian jari, ya. Ayo nyanyi bersama-sama. Satu jari tangan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari tangan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi sepuluh, ku siap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih anak-anak. Selanjutnya setelah kita berdoa, sekarang Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah anak-anak hadir semua atau ada yang absen? Ya, sekarang Bapak akan mengabsen. Adelina, Ahmad Khairul Azam. Oke, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini anak-anak bisa hadir semua. Marilah kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, yaitu mata pelajaran fikih. Sekarang tanggal 5 ya, dan 5/5/2024, yaitu tentang sholat berjamaah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran tentang sholat berjamaah, Bapak mempunyai gambar, yaitu tentang sholat berjamaah. Nanti ini bisa dilihat ya, anak-anak bisa melihat dan membaca. Dan nanti kalau belum paham, nanti Bapak akan menjelaskan.
Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan yaitu tentang sholat berjamaah. Apakah anak-anak di rumah sudah mulai mengerjakan sholat berjamaah? Alhamdulillah, anak-anak sudah mengerjakan ya. Jadi sholat berjamaah ini yaitu sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih. Jadi kalau 1 orang dinamakan sholat sendiri atau sholat mufrodah. Jadi kalau sholat berjamaah harus 2 orang, yaitu terdiri dari imam dan makmum. Ya, terdiri dari imam dan makmum. Baiklah anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari yaitu sholat berjamaah. Apakah anak-anak sudah mengerjakan sholat berjamaah di rumah? Alhamdulillah, anak-anak sudah mengerjakan sholat berjamaah. Di rumah apa di masjid? Oh, ada yang di masjid, ada yang di rumah. Jadi sholat berjamaah itu bisa dikerjakan di masjid maupun di rumah. Tetapi dengan catatan yaitu sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama. Jadi dikerjakan nanti ketika di rumah bisa dikerjakan dengan ayahnya, ya, dengan ibunya. Satu keluarga bisa, yang imamnya yaitu bapaknya dan makmumnya anak laki-laki dan anak perempuan dan ibu bisa. Tetapi lebih utamanya yaitu sholat berjamaah di masjid, ya. Dan dalam pengertian sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih. Jadi dikerjakan oleh 2 orang atau lebih. Lebih banyak malah lebih bagus. Dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh makmum. Jadi sholat itu dipimpin oleh imam dan diikuti oleh makmum. Jadi yang paling depan, yang ada di depan disebut imam, dan yang belakang imam disebut makmum. Jadi sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih, dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh makmum. Sudah paham anak-anak sholat berjamaah? Apakah di sini ada yang sudah hafal niat sholat 5 waktu? Sudah ada? Jadi sholat 5 waktu itu yang sholat yang seperti subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. 5 waktu ini adalah sholat wajib. Ada juga sholat sunnah, yaitu sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tarawih, dan banyak lagi sholat-sholat sunnah yang lainnya. Tetapi sholat yang wajib yaitu yang 5 waktu ini: subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Oke, selanjutnya keutamaan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu mempunyai keutamaan, ya. Sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu mempunyai perbedaan dalam keutamaan. Keutamaan bagi yang sholat berjamaah yang pertama yaitu 1,
mendapat pahala atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 27 derajat. Jadi kalau kita mau sholat berjamaah di masjid atau di rumah dengan ayah atau ibunya, maka kita akan mendapatkan pahala 27 derajat. Kalau kita sholat di rumah sendiri, pahalanya yaitu 1 derajat. Jadi selisihnya banyak sekali. Jadi kalau bisa diusahakan sholat berjamaah. Kalau bisa lebih baik di masjid, kalau tidak bisa di rumah dengan ayah ibunya. Gitu ya. Lebih tinggi daripada sholat sendiri. Ya. Yang pertama mendapat pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 27 derajat, lebih tinggi daripada sholat sendiri. Ya, itu yang satu, keutamaan yang nomor 1. Keutamaan yang nomor 2 yaitu menjalankan sunnah Rasul. Jadi pada zaman dahulu Kanjeng Nabi Rasul itu, Kanjeng Nabi Muhammad itu ketika mendengar waktu sholat, waktu adzan, mendengar azan, itu segera ke masjid untuk sholat berjamaah. Jadi kalau kita mengikuti sunnah Rasul, yaitu yang salah satunya yaitu sholat berjamaah, maka kita akan mendapatkan pahala sunnah Rasul. Ya, jadi kita kalau ingin mendapatkan pahala sunnah Rasul, ya marilah salah satunya kita sholat berjamaah. Ya. Yang ketiga, menambah syiar Islam. Menambah syiar Islam. Maksud dari menambah syiar Islam yaitu ketika kita sudah sholat berjamaah, biasanya di situ imamnya setelah sholat, setelah wiridan, beliau memberikan ceramah 5 menit, atau kalau biasa disebut itu ceramah singkat lah. Jadi di situ kita bisa menyiarkan agama Islam yang imamnya bisa menyiarkan agama Islam, bisa menerapkan ilmunya, bisa memberikan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan keagamaan kepada jamaah sholat di masjid itu. Ya. Itu yang keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat apa? Keutamaan yang keempat yaitu dapat berinteraksi dengan sesama. Maksudnya dapat berinteraksi dengan sesama itu bagaimana? Jadi ketika kita sholat berjamaah di masjid, tentunya kita membanyak teman. Karena apa? Sholat berjamaah berarti sholat yang lebih dari 2 orang. Jadi di masjid kita bisa berinteraksi, bisa berbincang. Setelah kita sholat dan wiridan, akhirnya bubar, kita bisa berinteraksi, bisa bertanya kabar kepada jamaah-jamaah yang mengikuti sholat berjamaah di masjid tersebut. Sehingga dengan adanya interaksi itu bisa mempererat tali silaturahmi yang dulunya berantem, tidak akur, tapi setelah sholat berjamaah, sholat berdampingan, setelah sholat bersalaman, akhirnya bisa menimbulkan rasa cinta kepada sesama umat Islam. Ya. Itu yang keutamaan yang keempat. Keutamaan yang kelima, bisa sholat di awal waktu dan tidak takut lupa sholat. Jadi ketika kita melakukan sholat berjamaah, maka kita akan sholat di awal waktu. Karena kenapa? Ketika ada azan, mestinya ada imamnya yang ke masjid.
dan kita ikut bersolat berjamaah, berarti kita sholat di awal waktu dan tidak takut lupa sholat. Jadi ketika kita tidak sholat di awal waktu, biasanya kita sholat tidak pada jamnya. Kadang-kadang kita kalau sholat sendiri kadang kelupaan, kebelanjur lah. Ketika mau sholat ternyata waktunya sudah habis. Kalau mau sholat zuhur ternyata pas waktu zuhur kita tidak sholat berjamaah, kita sholat sendiri, nunggu, akhirnya terdengar sholat waktu azan asar, akhirnya kita kelupaan. Itulah manfaat dari keutamaan sholat berjamaah. Kita tidak takut lupa sholat, ya. Yang keenam, dapat melatih kedisiplinan dan ketaatan. Jadi ketika kita sholat berjamaah di awal waktu, kita melatih diri kita untuk bersikap disiplin dan taat. Maksudnya disiplin bagaimana? Kita selalu mengerjakan sesuatu sesegera mungkin, tidak mengulur-ulur waktu, sehingga kita akan disiplin waktu. Ya, itulah keutamaan sholat berjamaah. Apakah anak-anak sudah paham? Apa belum? Kalau belum, Bapak akan menjelaskan lagi. Coba anak-anak yang belum paham bisa bertanya dulu, ya. Silakan. Oke, anak-anak sudah paham semuanya ya. Alhamdulillah. Baiklah. Yang selanjutnya yaitu cara mengingatkan imam yang lupa. Jadi ketika kita sholat berjamaah, kadangkala imam itu lupa berapa rakaat, lupa gerakannya, atau lupa yang lainnya. Dan ketika kita melihat imam yang lupa, kita dianjurkan mengingatkan imam tersebut. Jadi ada cara untuk mengingatkan imam ketika imam itu salah. Yang pertama, kalau makmum laki-laki dengan mengucap lafal subhanallah. Jadi ketika makmum itu laki-laki melihat imamnya salah, maka makmum laki tersebut bisa mengucapkan lafal subhanallah. Maka nanti imam akan paham, akan tahu kalau dia salah, ya. Itu kalau yang mengingatkan adalah makmum laki-laki. Kalau yang mau mengingatkan itu makmum perempuan, bagaimana Pak? Ada caranya, tidak sama seperti laki-laki, beda. Tetapi kalau makmum perempuan yaitu dengan bertepuk tangan. Tapi bertepuk tangannya itu tidak seperti yang tepuk tangan biasanya, tetapi cukup gitu aja, ya. Itu adalah cara mengingatkan imam yang lupa. Apakah anak-anak paham? Sudah paham apa belum? Sudah paham semua? Alhamdulillah, anak-anak sudah paham. Baiklah anak-anak, karena dua materi ini sudah begitu paham, sekarang Bapak akan mengajak anak-anak untuk ice breaking, yaitu menyanyikan lagu dengan tujuan agar anak-anak ini tidak sepanjang, ya, bisa semangat lagi ketika belajar. Bapak akan mencontohkan satu kali, nanti anak-anak bisa menirukan, atau bisa jadi satu anak bisa memimpin temannya untuk SB Krim ini, ya.
Bapak akan mencontohkan. Baiklah anak, kita akan ice breaking dulu, yaitu agar anak-anak tidak spam ya. Setelah kita pelajari dua keutamaan dan cara menghilangkan imam, Bapak akan mengajak anak-anak untuk ice breaking dahulu. Bapak akan mencontohkan satu kali ya, nanti anak-anak bisa menirukan atau mengikuti Bapak dulu ya. Ayo anak-anak, gunting batu kertas, gunting batu kertas, mau jadi apa? Mau jadi apa? Tangan kanan gunting, tangan kiri gunting, jadilah kepiting, jadilah kepiting. Gunting batu kertas, gunting batu kertas, mau jadi apa? Mau jadi apa? Tangan kanan kertas, tangan kiri kertas, jadi kupu-kupu, jadi kupu-kupu. Gunting batu kertas, gunting batu kertas, mau jadi apa? Mau jadi apa? Tangan kanan batu, tangan kiri batu, jadi bola salju, jadi bola salju. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti? Oke, sudah mengerti ya. Apakah ada yang mau memimpin ice breaking tadi seperti Bapak guru tadi? Tidak ada. Oke, kalau begitu Bapak guru akan memimpin ya. Nanti anak-anak bisa menirukan ice breaking ini ya, dengan tujuan dengan gerakan-gerakan sederhana ini anak-anak bisa refresh kembali ya, tidak sepaneng. Ayo kita mulai. Gunting batu kertas, gunting batu kertas, mau jadi apa? Mau jadi apa? Tangan kanan gunting, tangan kiri gunting, jadilah kepiting, jadilah kepiting. Gunting batu kertas, gunting batu kertas, mau jadi apa? Mau jadi apa? Tangan kanan kertas, tangan kiri kertas, jadi kupu-kupu, jadi kupu-kupu. Gunting batu kertas, gunting batu kertas, mau jadi apa? Mau jadi apa? Tangan kanan batu, tangan kiri batu, jadi bola salju, jadi bola salju. Oke, ya. Oke, setelah kita melakukan ice breaking, kita akan meneruskan materi pada pagi hari ini, yaitu tentang posisi imam dan makmum. Jadi ketika sholat berjamaah itu mempunyai posisi imam dan makmum. Kita harus tahu posisi imam dan makmum. Jadi yang pertama yaitu imam laki-laki dan makmum laki-laki. Jadi imam dan makmumnya ini sama-sama laki-laki. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi imamnya di depan dan makmumnya di belakang imamnya. Ini yang pertama imam laki-laki dan makmum laki-laki. Yang kedua imam perempuan dan makmum perempuan. Jadi imamnya perempuan, makmumnya juga harus perempuan. Tidak boleh imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, tidak boleh. Yang boleh adalah imamnya laki-laki, makmumnya perempuan. Sudah paham anak-anak? Alhamdulillah. Yang ketiga imam laki-laki dan makmum laki-laki dan perempuan. Jadi imamnya laki-laki, makmumnya ada laki-laki dan perempuan. Gambarnya
semuanya? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya yaitu tata cara sholat berjamaah. Ya. Sholat berjamaah yang pertama yaitu niat. Jadi ketika kita mau melaksanakan, mengerjakan sholat berjamaah di masjid maupun di rumah dengan ayah ibunya, maka yang pertama kali harus dilakukan yaitu niat dahulu. Niat wudu sholat berjamaah. Yang kedua, makmum berdiri di belakang imam. Jadi makmum itu tempatnya di belakang imam, tidak boleh di depannya. Ya, yang di depan itu imam, yang di belakang namanya makmum. Makmum itu ada masbuk dan makmum lainnya. Ya, tapi untuk makmum masbuk dan yang lainnya itu nanti di kelas atas. Untuk kelas 2 ini cuma mengarahkan imam dan makmum, ya. Yang ketiga, mengikuti gerakan imam. Jadi makmum ini tidak boleh bergerak sesuka hati, ya. Tidak boleh mendahului gerakan imam, yaitu dia harus mengikuti gerakan imam. Jadi ketika imam ruku, ya makmumnya harus ikut ruku, tidak boleh sujud dahulu, tidak boleh, tapi ruku, mengikuti gerakan yang dilakukan oleh imam, ya. Yang keempat, mengetahui gerakan imam. Jadi makmum itu harus tahu gerakan imam. Kalau di masjid makmumnya di belakangnya bisa melihat ketika Allahu Akbar, oh ternyata imamnya baru takbir, ya, tahu, mendengar dan melihat. Kalau makmumnya di teras masjid Pak dan ternyata tidak melihat karena masjidnya penuh, itu boleh-boleh saja. Asal makmum itu bisa mendengar suara atau aba-aba, suara imam kalau takbir, ya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Jadi makmum itu mendengar aba-aba dari imam, itu boleh. Yang kelima, imam dan makmum berada dalam satu masjid atau satu lokasi lah. Jadi sholat berjamaah ini makmumnya harus satu masjid atau satu tempat dengan imamnya. Jadi tidak boleh imamnya di masjid dan makmumnya di rumahnya. Walaupun di makmumnya itu mendengar aba-aba dari sang imam lewat speaker, tapi tidak boleh, ya. Kalau di teras boleh, walaupun tidak melihat, tetapi masih di satu area atau satu masjid, itu boleh, ya. Dan anak-anak, apakah sudah paham semua? Alhamdulillah sudah paham. Baiklah anak-anak, kalau anak-anak sudah paham, nanti Bapak akan memberikan tugas, yaitu LKS halaman 13, ya. Halaman 13 anak-anak bisa mengerjakan secara berkelompok. Nanti Bapak akan menjadikan 3 kelompok. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 nanti nomor 1 sampai 1, 2, ini 3, 4. Yang kelompok 3 nomor 5, 6, ya. Baiklah, sekarang bisa mengerjakan, ya. Nanti setelah selesai kita akan cocokkan bersama-sama. Sudah selesai? Oke, terima kasih. Ternyata anak-anak sudah selesai mengerjakan, alhamdulillah, dan hasilnya sangat memuaskan, yaitu benar semua. Ada kurang sedikit tidak apa-apa, tidak terlalu
jelek, ya. Alhamdulillah. Oke anak-anak, pada materi ini Bapak akan menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini tentang sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah yaitu sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dipimpin oleh imam dan diikuti oleh makmum. Itu pengertian sholat. Yang kedua, keutamaan sholat yaitu mendapat pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala 20 derajat lebih tinggi daripada sholat sendiri. Yang kedua, dapat menjalankan sunnah Rasul. Ya, yang ketiga, menambah syiar Islam. Yang keempat, dapat berinteraksi dengan sesama. Yang kelima, bisa sholat di awal waktu dan tidak takut lupa sholat. Ya. Yang keenam, dapat melatih kedisiplinan dan ketaatan. Ya. Yang selanjutnya yaitu cara mengingatkan imam yang lupa. Ya. Itu pertama, kalau makmum laki-laki dengan mengucap lafaz subhanallah, dan kalau makmum perempuan yaitu dengan tepuk tangan. Selanjutnya yaitu posisi imam dan makmum. Posisi imam dan makmum ini ada 3 jenis, yaitu yang pertama imam laki-laki dan makmum laki-laki. Yang kedua, imam perempuan, makmumnya perempuan. Yang ketiga, imam laki-laki, makmum laki-laki dan perempuan. Oke, selanjutnya yaitu tata cara sholat berjamaah. Yang pertama, niat. Kedua, makmum berdiri di belakang imam. Yang ketiga, mengikuti gerakan imam. Yang keempat, mengetahui gerakan imam. Dan yang kelima, imam dan makmum berada dalam satu masjid. Sudah paham semuanya ya? Alhamdulillah. Sekarang anak-anak bisa mencatat di bukunya ya. Ini dicatat di bukunya. Silakan Bapak beri waktu untuk mencatat ya. Oke, anak-anak sudah mencatatnya ya. Terima kasih. Dan akhirnya alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama, yaitu tentang sholat berjamaah. Dan akhirnya semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi dan bisa belajar materi yang selanjutnya. Akhir kata, sebelum Bapak tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama dengan tujuan semoga dengan bacaan hamdalah ini rasa syukur kita ini bisa menambahkan barokahnya ilmu pada pagi hari ini. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa di minggu depan. Akhir kata dari Bapak, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.